Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJN TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siang hari ini kita akan mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam sebuah paket kajian tafsir tematik yang akan mengangkat tema yaitu hijrah di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Muharram ini adalah merupakan tonggak peradaban Islam, merupakan bulan pertama dari kalender Hijriah yang mengingatkan kita kepada suatu peristiwa yang maha penting, yaitu hijrahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Kalau kita menelisik pada sejarah, pasti di situ dijelaskan bahwa hijrah dalam pengertian dari Mekah ke Madinah itu adalah berpindahnya Nabi Muhammad dari kota kelahiran Mekah ke kota Madinah. Jadi hijrah beliau itu adalah hijrah fisik dalam rangka yaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, di sisi lain adalah dalam rangka sebuah strategi penyebaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam itu adalah agama dakwah, agama yang universal. Agama dakwah artinya adalah agama yang memang harus didakwahkan, disampaikan kepada umat seluruh alam tanpa terkecuali. Ini tidak dalam rangka yaitu untuk mempersempit pandangan orang-orang, tidak dalam rangka untuk membebani umat manusia, tapi ini adalah dalam rangka untuk mengingatkan umat manusia akan fitrah mereka sebagai manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kamu itu manusia, maka fitrahmu itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu itu manusia, maka fitrahmu itu adalah saling tolong menolong dengan sesama. Kalau kamu itu manusia, maka sesungguhnya fitrahmu itu adalah memakan hal-hal yang baik. Kalau kamu itu manusia, maka fitrahmu itu adalah berbuat kebaikan. Itu adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, ketika kita temukan orang atau sekelompok orang menyembah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan keji, itu sejatinya dia itu sudah menyimpang dari fitrah. Nah, tugas dari Islam
tugas dari juru dakwah Islam itu adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ya cara gampangane ya. Sejene fitrahnya kambing itu makannya adalah rumput, makannya adalah dedaunan misalnya. Kalau kita temukan ada kambing yang makan nasi, nah itu harus diluruskan, itu tidak sesuai dengan fitrah. Fitrah fitrah dari bumi. Fitrah dari bumi itu adalah ditanami dengan tumbuh-tumbuhan, ditanami dengan pepohonan, dijadikan sebagai lahan pertanian, dijadikan sebagai lahan perkebunan. Itu fitrah dari bumi. Tapi ketika bumi itu dieksploitasi dengan di atasnya didirikan bangunan-bangunan tinggi pencakar langit, didirikan di atasnya gedung-gedung yang tinggi menjulang, itu artinya apa? Itu artinya adalah memperlakukan bumi tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, termasuk strategi bagaimana mendakwahkan Islam, strategi dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan Islam, strateginya itu adalah dengan hijrah. Hijrah dalam artian apa? Hijrah dalam artian hijrah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Mekah pada saat itu sudah pesimis kalau dijadikan sebagai basis yaitu perkembangan Islam. Oleh karena itu Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabatnya berpikir ini kita harus cari basis yang lain untuk pengembangan Islam. Basis yang lain untuk pengembangan Islam. Dan kemudian terpilihlah yaitu kota Madinah sebagai basis pengembangan Islam. Dulu pernah beberapa sahabat yang dimulai oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau dan keluarganya dengan beberapa sahabat itu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia. Karena apa? Karena umat Islam di Mekah sudah diintimidasi oleh orang-orang kafir Mekah. Akhirnya sebagian dari mereka itu kemudian hijrah ke Habasyah. Tapi hijrah ke Habasyah di sana sudah ada raja Habasyah ya, raja Ethiopia. Tapi hanya beberapa saat. Dan memang Gusti Kanjeng Nabi tidak memilih Habasyah itu sebagai tempat hijrah yaitu perkembangan Islam. Kenapa demikian? Karena meskipun Habasyah, Raja Habasyah itu membuka tangan lebar-lebar atas hijrahnya umat Islam ke Habasyah. Tapi posisi umat Islam di situ itu tetap sebagai rakyat, tetap sebagai komunitas yang diperintah oleh Raja Habasyah. Berbeda dengan di Madinah. Kalau di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan power, mendapatkan mandat, mendapatkan kedaulatan dari penduduk asli Madinah yang beliau dengan langkah-langkah, dengan pemikiran dan strategi yang bijak itu diperbolehkan atau dipersilahkan, yaitu mengatur
pemerintahan kota Madinah mengatur yaitu perkembangan Islam. Maka akhirnya dipilih apa? Ya dipilih Madinah sebagai tujuan hijrah demi perkembangan Islam. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita itu punya ide besar, membangun peradaban, membangun sebuah generasi, maka kita harus mempunyai territorial authority atau otoritas teritori. Nah, itu yang penting. Kita harus menguasai suatu wilayah itu. Meskipun wilayah itu adalah wilayah yang kecil, meskipun daerah itu adalah daerah yang kecil, tapi karena kita itu ingin mengembangkan ide-ide besar kita, membangun peradaban, membangun generasi sesuai yang kita inginkan, maka kita harus membuat daerah yang di situ kita itu berkuasa. Kita bisa melihat ya, bagaimana para kiai itu mempunyai pesantren, sementara ada pesantren yang lain. Itu kenapa demikian? Itu bukan tidak artinya itu adalah bahwa mereka tidak rukun, tidak bersatu, mereka terpecah belah, tidak. Tapi seorang kiai yang mempunyai otoritas penuh terhadap pesantrennya, maka dia bisa mengembangkan ide-idenya. Justru dilihat dari sisi ini sebetulnya adalah menunjukkan toleransi yang tinggi di satu sisi, dan menunjukkan adanya keberagaman yang positif. Toleransi yang tinggi maksudnya bagaimana? Ya, antar kiai. Bodoh-bodoh kiai. Antara Kiai Al-Makin sama Kiai Al-Humam misalnya ya. Antara Kiai Al-Makin sama Kiai Al-Humam. Kenapa tidak dua orang itu? Nah, kenapa dua orang itu tidak membuat satu pesantren saja yang sekalian besar misalnya? Ya enggak, karena orientasi dari Al-Makin sama Al-Humam beda. Al-Humam orientasinya adalah nahwu shorof misalnya, sementara Al-Makin itu orientasinya adalah fikih. Nah, justru di sini ini adalah toleransi. Wes monggo Pak Humam, jenengan damel pesantren, kula nggih damel pesantren piyambak. Mari kita sama-sama membesarkan pesantren kita. Mari kita sama-sama mewujudkan, mengimplementasikan ide-ide besar kita. Mari kita sama-sama membangun generasi kita. Nah, itu maksudnya adalah semacam itu. Kemudian yang kedua, yang bisa kita jadikan pelajaran itu ya. Yang pertama itu adalah kita harus mempunyai territorial authority, otoritas terhadap kekuasaan terhadap suatu daerah. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah kepada Madinah. Dari Makkah kepada Madinah itu adalah bagaimana orang itu di dalam membangun peradaban. Dia itu harus bijak di dalam mengelola perbedaan, bijak di dalam meminimalisir permasalahan, bijak di dalam mengatur tahapan-tahapan tujuan-tujuan.
Ini yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Beliau adalah kekasih Allah, asyraful khalqi, sebaik-baik makhluk. Kalau beliau mau, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Kalau Allah menghendaki, maka semua orang yang ada di atas bumi mereka bisa beriman. Demikian juga Gusti Kanjeng Nabi. Kalau Gusti Kanjeng Nabi itu menghendaki, Gusti Kanjeng Nabi menghendaki dengan cara-cara yang supranatural, penduduk Madinah bisa saja dibuat semuanya menjadi beriman. Dengan cara apa? Dipaksa. Dengan cara dipaksa. Tapi itu bertentangan dengan Islam itu sendiri, yaitu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Karena apa? Karena agama ad-din itu artinya adalah al-khudu', tunduk, berserah, pasrah, jiwa raga. Pasrah jiwa raga. Itu yang intinya adalah semacam itu. Pasrah jiwa raga. Kalau pasrah raga itu bisa dipaksa. Disuruh ke utara, kemudian pada ke utara, disuruh ke selatan pada ke selatan, disuruh ke barat pada ke barat, bisa. Tapi pasrah ruhiyah, pasrah jiwa, pasrah batiniah, itu yang tidak bisa dipaksa. Dan Gusti Kanjeng Nabi tahu itu. Gusti Kanjeng Nabi tidak menghendaki itu. Gusti Kanjeng Nabi tidak menghendaki itu. Yang dikehendaki adalah orang masuk Islam dengan kesadaran yang penuh dari dirinya sendiri. Orang masuk Islam atas dasar keimanan, atas dasar percaya bahwa Allah adalah Tuhannya dan Muhammad adalah Rasulnya. Nah, oleh karena itu ada tahapan-tahapan, ada tahapan perjuangan, dan itu dilakukan oleh para sahabat, para ulama dan sebagainya dan sebagainya. Di Indonesia pun semacam itu. Indonesia Muslim menjadi mayoritas, itu memerlukan waktu yang berpuluh-puluh tahun, memerlukan waktu yang sampai ratusan tahun. Karena apa? Karena itu tidak ada paksaan. Demikian juga di Mesir. Syekh Ali Jum'ah, tokoh Mesir ya, ulama Mesir mengatakan Islam bisa mayoritas di Mesir itu terjadi selama 200 tahun. Terjadi selama 200 tahun. Jadi tidak ada paksaan itu. Nah, itu adalah rahasia dari hijrah. Baik, kita akan memasuki tentang makna hijrah di dalam Al-Qur'an. Tapi hijrah di sini tentu saja yang terkait dengan diksi atau dengan lafaz, yaitu hajara yahjuru atau hajara yuhajiru, hijratan wa hajran. Nah, itu yang penting ya. Nah, ini. Secara umum hijrah yang artinya adalah meninggalkan, itu di dalam Al-Quran itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah meninggalkan sesuatu. Yang kedua yaitu meninggalkan orang. Dan yang ketiga adalah meninggalkan tempat atau berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, yang biasa disebut dengan migrasi. Nah, migrasi ini.
Kemudian kalau kita lihat dari komposisinya, ya. Kalau kita lihat dari sisi komposisinya, mayoritas makna hijrah di dalam Al-Quran bisa kita katakan yaitu 90%. 90% penggunaan kata hajara yahjuru dan derivasinya di dalam Al-Quran itu bermakna migrasi, pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Sementara dengan persentase yang sangat kecil, bahwa hijrah itu artinya adalah meninggalkan sesuatu, yang dalam hal ini meninggalkan suatu perbuatan, meninggalkan suatu norma etika, atau meninggalkan suatu kebiasaan. Bisa kita lihat yaitu di dalam surah Al-Muddathir ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warrujza fahjur. Warrujza fahjur ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa lirabbika fakabbir wa rabbaka fakabbir warrujza fahjur. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Warrujza fahjur. Ini. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Tapi di sini ada pertanyaan. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, maka ayat ini itu khitabnya adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ya, kalau dari sisi lafziyah, seakan-akan maksudnya itu adalah, hai Muhammad, tinggalkanlah perbuatan dosa. Nah ini kan kesannya bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kemudian meninggalkan bergelimang dosa, kemudian ketika diangkat menjadi nabi, maka dia harus meninggalkan dosa-dosa itu. Tapi ini sama sekali tidak benar. Karena apa? Yang namanya nabi, rasul, sebagaimana kita imani, mereka itu adalah orang-orang yang maksum. Orang-orang yang maksum. Orang-orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Ada yang menafsiri, maksudnya adalah bahwa semua nabi dan rasul tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Tapi ada yang menafsiri bahwa yang dimaksud terjaga itu artinya adalah begitu melakukan perbuatan dosa langsung bertaubat. Tapi yang benar adalah yang pertama, bahwa semua nabi dan rasul itu tidak melakukan perbuatan dosa. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu pun itu sebetulnya tidak melakukan suatu dosa. Karena apa? Maksudnya nyedai wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kemudian beliau mendekati pohon, kemudian makan. Itu sebetulnya bukan suatu dosa. Tapi dianggap sebagai suatu kesalahan. Itu karena apa? Itu karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu melakukan sesuatu di luar perintah dari
Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek sing jenenge tingkatannya para nabi dan rasul itu sudah pada tingkatan bisa melakukan sesuatu itu sebetulnya adalah atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya nabi dan rasul ya, tidak hanya nabi dan rasul, para wali, para al-arifin, para aulia. Gambarnya seperti ini ya. Kalau kita orang awam itu akan bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi para wali itu adalah suatu bentuk sing kurang ajar. Maksudnya gimana? Ini baru tingkatan wali ya. Baru tingkatan wali itu tidak mungkin mengucapkan atau mengakui semacam itu. Maksudnya bagaimana? Loh, pangkatmu ki apa toh? Kamu itu siapa? Kok merasa bisa sholat? Kamu itu siapa kok merasa bisa mengumpulkan rezeki, kemudian sebagian kamu berikan kepada orang? Emang kamu itu siapa? Emang kamu bisa menggerakkan tanganmu? Emang kamu itu bisa menggerakkan kakimu pergi ke suatu tempat? Tidak. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini baru tingkatan wali ya. Baru tingkatan wali. Mereka itu sudah merasa tidak pantas untuk mengatakan saya habis sholat, aku bisa sholat, ini sholatku, tidak pantas. Makanya dia sholat, orang itu sholat ya, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah itu ya. Itu di Mesir. Syekh Najmuddin Al-Qurdi. Syekh Najmuddin Al-Qurdi itu adalah putranya Syekh Amin Al-Qurdi, pengarang kitab Tanwirul Qulub, yaitu Syekh Thariqah An-Naqsyabandiyah. Suatu ketika Syekh Najmuddin Al-Qurdi itu ditangkap oleh rezim, dibawa ke kantor polisi. Nah, polisinya itu yang menginterogasi, yang membentak-bentak Syekh Najmuddin Al-Qurdi itu namanya adalah Jenderal Alimu. Jenderal Alimu. Syekh Alimu itu nanya-nanya macam-macam kepada Syekh Najm. Nah, pada saat itu Syekh Najm bilang kepada polisi Alimu itu, ya Bni, kamu nggak usah nanya-nanya aku semacam itu. Mending kamu sholat aja 2 rakaat. Jadi Syekh Najm berkata kepada polisi itu, nggak usah interogasi aku, kamu sholat aja 2 rakaat. Spontan si polisi Alimu itu, tanpa dia sadari, itu kemudian menggerakkan sholat. Dia tiba-tiba sholat. Setelah selesai sholat, dia itu baru sadar, loh, aku tadi kok sholat. Jadi dia sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh
ketawaduan itu tidak karpe dhewe. Tidak karpe dhewe. Nah, sejak saat itulah kemudian polisi alimu itu kemudian bertaubat, Syekh Najm dilepaskan, dan polisi alimu itu kemudian menjadi murid setia dari Syekh Najmuddin Al-Qurdi. Menjadi murid yang setia. Tapi poin yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa orang itu ada dalam orang itu kadang itu ada dalam kondisi di mana dia itu melakukan suatu kebaikan, suatu perbuatan, itu adalah tidak karepe dhewe, tapi dikarepke oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para aulia, para al-arifin itu jangan semacam itu. Itulah mengapa para al-aulia dan al-arifin itu disebut dengan al-majdzubin, orang-orang yang ditarik, otaknya ditarik oleh Allah, kesadarannya ditarik oleh Allah, perasaannya ditarik oleh Allah, sehingga setiap helai nafasnya itu adalah nafas Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap gerakan dari gerakannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke ayat ini, warujza fahjur. Apalagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatannya para wali ada mahfuz. Tingkatannya para nabi adalah maksum. Apalagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ayat yang berbunyi warujza fahjur dan perbuatan dosa tinggalkanlah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah satu. Maksudnya adalah satu. Satu. Maksudnya adalah titik dua satu. Maksudnya adalah alaika bihajriz zajri. Kamu harus tetap meninggalkan maksiat sebagaimana yang kamu lakukan selama ini. Kamu harus tetap meninggalkan maksiat sebagaimana yang kamu lakukan selama ini. Jadi pengertiannya sama sekali bukan selama ini Gusti Kanjeng Nabi itu berbuat maksiat kemudian disuruh meninggalkan, bukan. Tapi maksudnya adalah, Muhammad, tetaplah pada prinsipmu, tetaplah pada pendirianmu, yaitu menjauhi maksiat. Yang kedua, nah ini yang penting. Ini yang penting. Yang kedua, ketika Allah menghitabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk fi'il amar warujza fahjur, dan perbuatan maksiat tinggalkanlah, itu maksudnya adalah apa yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW itu sudah berubah menjadi ini adalah mandatori atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau itu hanya masih kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW, berarti beliau meninggalkan maksiat adalah atas dorongan diri beliau sendiri. Setelah turun ayat ini, beliau meninggalkan maksiat di samping sudah menjadi akhlak kebiasaan dari beliau, ini juga tercatat beliau menjalankan perintah
Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat bonus. Dapat bonus. Misalnya kalian ya sudah terbiasa tiap hari ikut darus 5 juz. Sudah terbiasa. Biasa. Ya pancen nih. Ada atas inisiatif sendiri, atas kemauan sendiri sudah terbiasa, yaitu nderus Al-Quran 5 juz. Lah kok ujuk-ujuk ono peraturan setiap santri harus darus 5 juz. Apa bedanya? Ketika kamu sebelum ada perintah sudah darus 5 juz, kamu mendapatkan kebaikan apa? Kebaikan yaitu kamu mempunyai kebiasaan akhlak, yaitu membaca Al-Quran 5 juz. Tapi ketika ada perintah, ada pengumuman dari pengurus, dari kiai, setiap santri harus darus 5 juz setiap hari, kamu dapat poin lagi. Apa itu? Hormat kepada guru, taat kepada guru. Nah itulah. Jadi Nabi Muhammad SAW di samping beliau itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, orang yang mempunyai akhlak yang agung, ditambah itu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wis, berarti beliau itu secara personal, secara individu itu memang sudah baik, ditambah lagi tercatat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis kayak kalian, kamu baik, tiap hari darus 5 juz, dapat 1 poin kebaikan. Tapi karena itu ada pengumuman, ada perintah, kamu dapat poin lagi, yaitu apa? Taat kepada kiai. Double. Apalagi kalau kemudian barang siapa yang darus 5 juz setiap hari, maka akan dikasih hadiah apa? Tambah. Jadi memahaminya semacam itu ya. Jadi jangan dipahami piye to Gusti Kanjeng Nabi kok diperintah berbuat maksiat. Justru ketika diperintah itu adalah tambahan keistimewaan bagi Gusti Kanjeng Nabi. Paham ya? Ayat yang kedua Al-Furqan ayat 30, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau Al-Furqan ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan, maksudnya yang ditinggalkan. Kalau yang Al-Furqan ini menceritakan bagaimana orang-orang kafir itu adalah meninggalkan Al-Quran. Jadi dari sisi bahasa, ya, jangan marah ya. Dari sisi bahasa, orang meninggalkan maksiat kepada ketaatan itu hijrah. Tapi orang meninggalkan ketaatan menuju maksiat itu juga hijrah. Orang kafir yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, yang menjauhkan diri dari Al-Quran, itu juga disebut dengan hijrah. Disebut dengan hijrah. Sebagaimana umat Islam, para sahabat meninggalkan maksiat kepada ketaatan, itu adalah hijrah. Orang kafir meninggalkan Al-Quran itu juga disebut dengan
hijrah. Ditambah lagi Al-Mu'minun ayat 67, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Orang-orang kafir dengan sombong, angkuh, menganggap remeh Al-Quran. Mereka di malam hari meninggalkan berkata-kata kotor, yaitu menjauhi Al-Quran. Ini gambaran dari orang-orang kafir itu ya. Gambaran dari orang-orang kafir. Bencinya kepada Al-Quran itu entah siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari, berusaha menghindari Al-Quran. Baik, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yaitu pengertian hijrah dalam artian meninggalkan sesuatu. Dan ini ternyata dari sisi bahasa Al-Quran menggunakan makna hijrah untuk dua makna, yaitu makna yang positif dan makna yang negatif. Makna yang positif meninggalkan maksiat menuju ketaatan dipakai oleh Al-Quran, warrujza fahjur. Makna yang negatif yaitu meninggalkan Al-Quran, kekeh dalam kekafiran, juga dipakai oleh Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Oke, kelompok makna yang kedua yaitu meninggalkan orang. Meninggalkan orang. Sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Muzammil ayat 10. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan sabarlah kamu wahai Muhammad atas ucapan orang-orang kafir yang menghinamu, yang mengolok-olokmu, yang menentangmu. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka secara baik. Tinggalkanlah mereka secara baik. Ini sama dengan sama dengan di ayat lain, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu wa ibadur rahman, orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika didebat, diolok-olok oleh orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan qalu salama, bye-bye ya, selamat tinggal. Sebabnya apa? Sebab sing jenenge wong pinter. Nah, wong pinter, tapi pinternya itu hanya dari sisi intelektual. Sementara dari sisi emosional itu tidak pinter. Jadi intelijensia, kecerdasan itu ada yang namanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Orang yang secara intelektual itu cerdas, tapi secara emosional itu tidak cerdas. Iku nek melihat suatu kepincangan, melihat suatu hal yang timpang, hal yang menyimpang, iku langsung ora tahan, kemudian mengeluarkan kata-kata jelek, mengkritik dengan sarkasme, mendobrak dan sebagainya. Demikian juga orang yang pintar secara intelektual, cerdas intelektual, duwe murid bodoh ngeyelan, itu mesti ngamuk-ngamuk disuweneni kebun binatang metu semua. Ini Gusti Kanjeng Nabi, seumpama beliau itu hanya cerdas secara intelektual, iku ndelok Abu Jahal, Abu Lahab iku wis gregeten tenan iku. Iku wis diamuk tenan iki.
Wong kok bodhomu kaya ngono iku ki piye iki watu kok mbek sembah iki piye wis. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala hai Muhammad tadi ya. Di sini kalimatnya wahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan baik. Itu maksudnya apa? Kekang emosimu. Gunakan intelijen kecerdasan emosionalmu. Gunakan kecerdasan emosionalmu. Tidak perlu kamu ladeni orang-orang kafir, orang-orang yang membangkangmu itu. Di samping itu Gusti Kanjeng Nabi disuruh memakai yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual maksudnya apa? Wis Muhammad menghadapi orang-orang kafir itu, wis tugasmu itu cuman menyampaikan. Tugasmu cuman berdakwah. Urusan dia beriman atau tidak, urusan dia nanti masuk neraka atau masuk surga, urusanku. Percayalah kepadaku. In anta illal balagh. Tugasmu itu hanya menyampaikan. Wa alainal hisab. Dan kami Allah yang akan meminta pertanggungjawaban, memperhitungkan bagaimana perbuatan mereka. Jadi dari sini ini. Ini kan menunjukkan ya bahwa Nabi Muhammad itu punya kecerdasan intelektual, tapi juga punya kecerdasan emosional, juga punya kecerdasan spiritual. Nah ini juga demikian yang dilakukan oleh Nabi Lut. Fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Kalau qala araghibun anta an ayati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ini sama Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim dan para nabi itu, wah itu memang orang-orang hebat. Yang namanya nabi itu pasti cerdas. Tapi kecerdasan mereka itu tidak hanya kecerdasan intelektual. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, semua nabi itu mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nabi Ibrahim, contoh, Sa'astaghfirulaka Rabbi. Nah, Nabi Ibrahim wis ngerti nek bapak iku benar-benar kafir, benar-benar menentang dan sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Nabi, guys, pon Pak, pon. Kula tak minggat, kula tak anu. Tapi kula akan tetap mendoakan jenengan supaya panjenengan diampuni oleh Gusti Allah, diparingi hidayah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Baik, hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita. Kita akhirin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.